Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dio Sandi di YouTube channel gue Dio Sandi Official. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin. Nah, teman-teman semuanya sudah tahu belum arti pemimpin itu sendiri apa? Pemimpin adalah seseorang yang mampu memimpin kelompok lebih dari 2 ataupun juga 3 orang, baik itu dalam organisasi ataupun juga dalam keluarga. Nah, kali ini simple leadership yang kita akan bahas adalah five finger leadership. Menjadi seorang pemimpin di mana kita hanya melihat 5 jari yang ada di diri kita. Nah, jari yang pertama yang akan kita bahas adalah jari jempol. Nah, jari jempol ini ada yang menada ke atas, ada pun juga yang menada ke bawah. Kalau menada ke atas, otomatis kita menjadi seorang leader ataupun juga seorang pemimpin, kita harus bisa memberikan reward ataupun juga penghargaan kepada bawahan kita jika bawahan kita mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, tentunya di saat kita memberikan pujian kepada bawahan kita, kita harus di hadapan khalayak banyak ataupun di publik. Karena kenapa? Di sini kita bisa memberikan motivasi kepada rekan-rekan yang lainnya agar bisa mencapai target ataupun juga produktivitas yang lebih baik lagi. Nah, selain itu, jika kita sebagai leader, kita pun juga harus memberikan jempol kita menada arah ke bawah. Ini menandakan bahwa kita juga harus bisa memberikan nasihat ataupun juga masukan kepada bawahan kita. Jika bawahan kita tidak bisa mencapai target sudah beberapa kali sesuai dengan apa yang kita berikan, baik itu dari manajemen ataupun juga dari kita selaku pemimpin. Nah, tentunya di sini harus kita ingat kembali, di saat kita ingin menjadi seorang pemimpin ataupun juga seorang leader, di saat kita ingin menegur bawahan kita, itu harus secara empat mata. Karena kenapa? Di saat kita menegur, otomatis kita harus bisa memberikan wejangan ya, bukan wewenang, tapi wejangan kepada bawahan kita, apa yang harus dia lakukan agar pekerjaan ataupun juga pencapaian dia di bulan berikutnya akan lebih baik. Nah, karena kenapa kita harus di tempat yang sepi ataupun juga hanya empat mata saja, agar kita bisa menjaga perasaan dari bawahan kita di saat kita ingin menegur bawahan kita. Nah, sebelum kita lanjut ke jari berikutnya, nah tentunya di sini saya ingin menginformasikan juga kepada teman-teman yang ada di luar sana, apakah teman-teman nantinya akan siap menjadi seorang leader ataupun seorang pemimpin? Tentunya harus siap. Simple banget. Di sini kita akan membahas 5 jari tentang kepemimpinan. Nah, kita lanjut ke jari yang kedua, yaitu adalah jari telunjuk. Nah, di mana jari telunjuk? Di sini kita selaku leader ataupun juga selaku pemimpin, kita pun harus juga bisa memberikan instruksi kepada bawahan kita, instruksi yang jelas tentunya ya, jangan memberikan instruksi yang kurang jelas. Karena pemahaman setiap orang, setiap individu itu pastinya berbeda-beda. Si A mungkin cepat untuk menangkap, si B mungkin agak sedikit lemot gitu ya, yang si C agak susah banget untuk memahami apa yang ingin kita informasikan ataupun juga kita instruksikan kepada bawahan kita. Nah, di sini di saat kita memberikan instruksi, otomatis instruksi itu harus jelas, harus gampang dimengerti oleh bawahan kita. Nah, kenapa yang saya bilang tadi, karakter seseorang berbeda, cara menerima pesan seseorang itu berbeda. Nah, tetapi di sini selain kita membahas 5 jari tentang kepemimpinan, kita pun juga harus mengetahui karakter dari bawahan kita. Ada 4 karakter yang harus kita ketahui nih rekan-rekan. Yang pertama itu adalah dominan, terus juga influence, steadiness, sama compliant. Nah, setiap karakter ini tentunya cara kita pendekatan, cara kita berbicara otomatis berbeda. Nah, kalau misalnya ingin membahas tentang DISC, nanti di video berikutnya nanti kita akan lanjut. Nah, kali ini kita lanjut lagi di poin yang ketiga, yaitu adalah jari tengah. Nah, jari tengah ini kenapa sih kita harus perhatikan nih? Kenapa pemimpin itu dikategorikan ataupun dimasukkan ke jari tengah? Nah, kalau kita lihat bahwa jari tengah ini adalah jari yang paling tinggi dari jari-jari yang lainnya. Otomatis dia digambarkan menjadi seorang pemimpin. Walaupun jari tengah adalah jari yang paling tinggi, otomatis jari ini harus tetap rendah hati. Tidak boleh sombong dan juga tidak boleh angkuh. Karena kenapa? Kalau kita angkuh terhadap bawahan kita, rekan kerja kita, yang terjadi apa? Kita tidak akan dihargai ataupun juga dihormati oleh bawahan kita.
Nah, yang selanjutnya adalah jari manis. Nah, teman-teman tahu nggak makna dari jari manis itu sendiri apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Nah, tentunya di sini saya akan menginformasikan juga jari manis itu juga memiliki makna menjadi seorang pemimpin. Kita tahu ya, biasanya kalau kita tunangan itu ada cincin gitu ya, tukeran cincin dan sebagainya. Nah, kebetulan kali ini saya menggunakan cincin. Nah, ternyata jari manis ini memiliki makna kepemimpinan adalah kita harus mencintai bawahan kita. Kita harus menghargai bawahan kita. Nah, dari ini setelah kita menghargai bawahan kita, otomatis nanti bawahan kita pun juga akan menghargai kita dengan baik. Nah, yang poin berikutnya adalah jari kelingking. Nah, kalau kita lihat jari kelingking adalah jari yang paling kecil dari jari-jari yang lainnya. Nah, kita selaku leader ataupun juga selaku pemimpin, kita pun juga harus memperhatikan hal-hal yang paling kecil banget. Seginya seperti apa sih, Pak? Contoh, kita tanya keadaan keluarga dari bawahan kita. Orang tuanya, bapaknya, kalau sudah menikah istrinya, ataupun juga suami, ataupun juga anaknya. Ataupun juga suatu hal yang belum pernah kita kerjakan, ataupun juga bukan tugas kita, itu boleh kita kerjakan untuk apa? Agar kita tahu apa yang dilakukan oleh bawahan kita, dan tentunya kita tidak gampang untuk ditipu ataupun juga dibohongi oleh bawahan kita. Nah, itulah sharing saya pada kali ini tentang simple leadership, 5 finger leadership. Nah, tentunya ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di channel YouTube gue dan juga video gue berikutnya. Dan sampai jumpa.